Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Anggraini beserta teman-teman saya Dayandini Hastiti Putri dan Nisrina Fadilah. Kami mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang akan membahas mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sejarah hukum ketenagakerjaan diawali pada masa pra-kemerdekaan. Pada masa ini, sejarah hukum perburuhan pada zaman penjajahan dalam berbagai literatur selalu dimulai dengan zaman perbudakan, zaman rodi atau kerja paksa, dan yang terakhir zaman poenale sansti. Yang pertama yaitu zaman perbudakan. Pada zaman ini, budak adalah orang yang bekerja di bawah orang lain yang tidak memiliki hak apapun, bahkan hak terhadap hidupnya sendiri. Sementara pemilik budak merupakan satu-satunya pihak dalam hubungan kerja. Budak hanya memiliki kewajiban yaitu melakukan pekerjaan, mematuhi semua perintah dari pemilik budak, dan pemilik budak tidak berkewajiban untuk memelihara budak yaitu berupa pemberian pemondokan dan makan. Kemudian yang kedua, zaman rodi atau kerja paksa. Dalam bukunya, Imam Supomo menyatakan rodi atau kerja paksa mula-mula merupakan pekerjaan gotong royong oleh penduduk untuk kepentingan desa atau suku tersebut, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh penjajah menjadi suatu kerja paksa untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda tanpa memberi imbalan atau upah. Yang ketiga, zaman poenale santi. Zaman ini merupakan perkembangan dari zaman kerja paksa, karena pada zaman poenale santi ini, kedudukan buruh sudah diakui sebagai tenaga kerja yang berhak menerima upah atau imbalan kerja dalam taraf yang sangat kecil. Berkaitan dengan zaman poenale santi, ini terdapat satu aturan yang dinamakan Coeli Ordonanti tahun 1880, yang pada intinya menentukan: 1. Perjanjian kerja harus dilakukan secara tertulis untuk jangka waktu 3 tahun. 2. Pekerjaan tanpa alasan tidak diperkenankan memutuskan hubungan kerja secara sepihak. 3. Perjanjian kerja harus terdaftar pada daerah setempat. Apabila ada buruh yang melarikan diri sebelum habis kerja yang telah diperjanjikan atau menolak melakukan pekerjaan, akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana denda antara 16 sampai 25 atau kerja paksa selama 7 sampai 12 hari. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Leli. Saya akan membahas sejarah perburuhan pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida. Yang pertama yaitu membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan. Yang kedua yaitu pembebasan manusia Indonesia dari kerja rodi atau kerja paksa. Yang ketiga, pembebasan buruh Indonesia dari punale sancti. Yang keempat, pembebasan buruh Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan. Yang kelima, memberikan posisi yang seimbang antara buruh, pekerja, dan pengusaha. Dengan dicetuskannya proklamasi, pada tanggal 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang 1945. Krida 1 sampai 3 secara yuridis tidak berlaku, namun Krida 4 dan 5 masih diusahakan dan belum tercapai. Terdapat 3 bagian setelah kemerdekaan, yaitu sejak kemerdekaan hingga masa Orde Reformasi. Yang pertama pada masa Orde Lama. Pada masa ini Indonesia ingin membentuk negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, di tahun 1948 Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatannya, yaitu dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undang, diantaranya yang pertama, nomor 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan. Selanjutnya yaitu nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 1964 tentang pemutusan kerja di perusahaan swasta. Yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang pengawasan perburuhan. Nah, hubungan perburuhan yang dibangun pemerintah pada Orde Baru dinamai dengan Hubungan Perburuhan Pancasila atau HPP. HPP ini adalah hubungan antara para pihak yang berkaitan dengan proses produksi, baik mengenai barang maupun jasa yang dilandasi oleh nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari keseluruhan nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian, pemerintahan Orde Baru tetap memberlakukan produk hukum perburuhan pada masa Orde Lama dan hanya mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan tingkat menteri. Dalam hal ini, sistem pemerintah urusan perburuhan memperkenalkan model korporatis dan paksaan, termasuk dalam hal ini yaitu kontrol secara keseluruhan atas segala aspek organisasi pekerja dan khususnya dalam hal pengakuan dan pendaftaran serikat baru yang dimiliki oleh Departemen Tenaga Kerja. Dan selanjutnya ada batasan yang keras terhadap hak mogok berdasarkan perundingan bipartit dan tripartit. Kemudian kontrol terhadap penyelesaian perselisihan perburuhan melalui lembaga arbitrase pemerintah atau P4P. Dan yang terakhir, monopoli pemerintah atas manajemen dana jaminan sosial tenaga kerja Jamsostek melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Baik, selanjutnya yang dimasukkan dalam reformasi era pasar adalah untuk menjamin fleksibilitas pasar tenaga kerja. Berkaitan dengan hal ini ditujukan dan dikhususkan untuk membantu pengusaha dalam melaksanakan sistem kerjanya. Lalu, perangkat hukum ini bertujuan pula untuk memfasilitasi mobilisasi para pekerja oleh pemerintah agar sesuai dengan mobilitas pasar.
Mobilisasi pasar tenaga kerja ini seharusnya mudah dikontrol karena telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menekankan biaya buruh pada tingkat yang serendah mungkin. Dan pada reformasi dalam perkembangannya telah disahkan beberapa undang-undang yang meliputi 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini tetap dominan karena bersifat melindungi pekerja dan memiliki kepastian hukum. Meskipun sudah terbit Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini masih tetap berlaku hingga sekarang. Sekian, terima kasih.